warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Dewi Megawati SPD. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Guru Tertentu Universitas HKBP Nomensen Medan dengan nomor induk mahasiswa 25194059. Saat ini saya mengajar mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Pagar Gunung, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 10 mata pelajaran ekonomi dengan materi kebutuhan manusia dan sumber kelangkaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Baik, Bu. Ya, baiklah, sekarang tolong berdiri dulu. Ibu akan memeriksa perhatian dan menjelaskan. Dan di bawah ya, Naya. Lihat di bawah bangku, di bawah meja. Jika masih ada sampah, jika masih ada kertas-kertas, tolong dibuang. Kemudian pakaian kalian yang kurang rapi tolong dirapitkan. Bajunya yang belum masuk tolong dimasukkan. Sudah? Sudah rapi semuanya? Sudah, Bu. Bersih? Bersih, Bu. Oke, sekarang silakan duduk kembali. Baiklah anak, sebelumnya kita akan membacakan doa biar hari ini kita mendapatkan berkah. Untuk memimpin doa, Ibu persilakan kepada ketua kelas kalian. Siap baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ya, ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kita. Ahli. Silakan. Teman-teman dimohon berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darah.
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Ya. Sekarang Ibu akan mengecek hadiran kalian. Ibu akan mengajar. Hari ini siapa yang tidak hadir, anak-anak? Hadir semua, Bu. Ya, bagus ya. Jadi Ibu harapkan kalian tetap semangat untuk pergi sekolah, tetap semangat untuk belajar, biar kalian semua mencapai cita-cita dan bisa membanggakan kedua orang tua. Selanjutnya kita akan mengadakan speaking dulu, biar kita tambah semangat. Ya, silakan berdiri anak-anak.
Jadi itu materi kita pada tujuan materi kita pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai asesmen awal. Itu kalian buka grup WA kita, WhatsApp HP. Di sana link soalnya sudah Ibu bagikan. Kalian buka terus kalian kerjakan melalui WhatsApp grup kita yang ada. Sekarang kalian kerjakan, buka WA-nya, buka linknya. Di sana ada beberapa soal tentang materi yang akan kita pelajari. Jadi yang kurang mengerti itu tanyakan ke Ibu. Ya, sekarang kerjakan. Yang kurang mengerti, tolong ditanyakan ke Ibu. Jelas semuanya soalnya? Jelas, Bu. Oke. Mengerti, Bu. Dah. Jadi kerjakan ya. Sudah selesai? Selesai. Bukan melalui grup WA yang apa namanya? Yang ada ya. Dan sekarang simpanlah HP-nya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas masalah kebutuhan dan kelangkaan, Ibu akan mengingatkan kembali tentang materi kita minggu lalu. Ya, jadi kita minggu lalu telah belajar mengenai apa? Ilmu ekonomi. Nah, tentang ilmu ekonomi. Jadi siapa yang masih ingat tentang pengertian daripada ilmu ekonomi? Saya, Bu. Coba. Ilmu ekonomi adalah sebuah bidang yang mempelajari tentang pengolahan sumber daya secara per orang, masyarakat, kelompok, dan negara. Ya, ya itu. Pengertian daripada ilmu ekonomi. Selanjutnya, Ibu ingatkan kembali jenis-jenis daripada ilmu ekonomi. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya. Jenis-jenis ilmu ekonomi ada 8, yaitu ilmu ekonomi moneter, ilmu ekonomi publik, ilmu ekonomi industri, ilmu ekonomi internasional, ilmu ekonomi regional, ilmu ekonomi SDA sumber daya alam, ilmu ekonomi SDM sumber daya manusia, ilmu ekonomi syariah. Ya, jadi itu jenis-jenis daripada ilmu ekonomi. Nah, kemudian sebelum kita lebih lanjut membahas materi hari ini, Ibu akan memberikan 3 pertanyaan pematik ya. 3 pertanyaan pematik. Yang pertama, kebutuhan apa yang telah kalian penuhi di hari ini? Coba yang mau jawab ya, silakan. Kebutuhan yang sudah saya penuhi dari ini adalah mandi, berpakaian rapi, minum, makan, dan tidur. Iya, bagus sekali. Kebutuhan yang sudah penuhi di pagi hari ini sebelum berangkat sekolah. Kemudian yang kedua, sebagai seorang pelajar, kebutuhan apa yang kalian perlukan? Siapa yang bisa jawab? Ya. Kebutuhan saya sebagai seorang pelajar adalah baju seragam, tas, alat-alat tulis seperti buku, pensil, dan pena. Ya, bagus ya. Yang terakhir, nah ini jawab
terjadi jika kebutuhan itu tidak terpenuhi. Siapa yang bisa jawab? Yang akan terjadi adalah terganggunya aktivitas sehari-hari dan bahkan mengganggu kelangsungan hidup. Ya, bagus ya. Pertanyaan semakin bagus. Selanjutnya kita akan ke materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, di sini kita akan membahas masalah kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya alam. Nah, ini ada pengertian daripada kebutuhan dan kelangkaan. Yang pertama yaitu tentang kebutuhan. Jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan fisik maupun psikologis. Itu kebutuhan, ya. Kebutuhan itu yang kita perlukan untuk kelangsungan hidup. Kalau tidak terpenuhi maka akan fatal. Kemudian kelangkaan itu sumber daya adalah kondisi terbatasnya ketersediaan sumber daya alam, manusia, modal dan lain-lain dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas inilah yang menjadi dasar masalah ekonomi. Jadi kelangkaan itu terjadi akibat daripada kebutuhan itu langka. Di zaman sekarang ini banyak yang namanya kelangkaan barang. Contoh saja gas, apalagi yang termasuk langka saat ini. Banyak ya, banyak sekali kelangkaan yang terjadi karena meningkatnya kebutuhan manusia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebutuhan dulu. Jadi kita akan membahas mengenai kebutuhan. Ada pengertian daripada kebutuhan. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Nah, kebutuhan dapat berupa barang, makanan, pakaian, ya, itu merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, kebutuhan manusia ini banyak macamnya. Nah, ini ada yang menurut intensitas atau kegunaannya dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan mendasar atau kebutuhan pokok. Jadi intinya manusia itu harus memenuhi kebutuhan primer biar kelangsungan hidupnya berjalan. Ini ada contohnya: sandang, pangan, dan papan. Kemudian kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yaitu dengan kata lain kebutuhan pelengkap. Kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi manusia ini selalu menginginkan yang lebih dan lebih. Setelah dia memenuhi kebutuhan primer, maka manusia menginginkan kebutuhan sekunder. Contohnya pendidikan, rumah yang agak bagus, ya itu normal lah ya. Keinginan itu normal, manusia normal itu selalu menginginkan yang lebih dan lebih. Yang terakhir itu kebutuhan tersier. Nah, yang kebutuhan tersier ini kebutuhan mewah. Kalian bisa membayangkan kebutuhan mewah itu apa? Jadi manusia itu setelah terpenuhi yang sekunder, dia pasti menginginkan yang tersier. Contohnya pesawat, mobil, pasti ada ya keinginan seperti itu. Lebih itu pasti ada. Itu mengenai tersier. Apa namanya? Kebutuhan tersier. Selanjutnya kebutuhan menurut kegunaannya. Menurut kegunaannya itu kebutuhan menurut waktu, sifat, subjek, wujud dan sosial daya. Tadi sudah kita bahas mengenai intensitas dan kegunaan. Sekarang menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu itu ada kebutuhan sekarang dan
ditunda tuh. Contohnya, kalau kita sakit otomatis kita harus berobat. Kalau kita lapar dan haus, kita harus minum. Bisa ditunda minggu depan atau tahun depan tidak bisa ya. Itu mengenai kebutuhan menurut waktunya. Kemudian kebutuhan menurut apa ini? Selanjutnya setelah menurut apa namanya untuk sekarang itu ada kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, kebutuhan di masa yang datang ini sama dengan investasi. Jadi kamu misalnya bercita-cita ingin kuliah setelah tamat sekolah, otomatis kamu dari sekarang telah menyiapkannya yaitu berupa tabungan. Itu kebutuhan masa yang akan datang itu persiapannya sekarang tapi pemenuhannya yang akan datang. Kebutuhan menurut waktu. Nah, ini ada kebutuhan menurut sifatnya. Itu ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani itu kebutuhan akan jasad badan. Jadi badan kita ini memerlukan kebutuhan supaya tetap segar, tetap sehat. Contohnya kebutuhan jasmani itu apa nah? Makanan manis, olahraga, minum obat, vitamin, itu ada kosmetik biar wajah kita terawat, ya. Itu mengenai kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan apa? Rohani. Itu menyangkut jiwa, menyangkut jiwa, roh. Ya, jadi ada kebutuhan biar jiwa kita ini tenang, damai. Itu contohnya apa, Nak? Ibadah. Contohnya kita sholat, ngaji, zikir, ya, refreshing biar otak kita agak kita. Jadi itu mengenai kebutuhan menurut rohani. Selanjutnya kebutuhan menurut subjeknya. Ada kebutuhan individu atau pribadi, ada kebutuhan bersama atau sosial atau umum. Kebutuhan pribadi ada individu itu kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang, tidak bisa berbagi dengan orang lain. Contohnya ini, misalnya guru membutuhkan apa? Pensil, pena, kartu, dan buku dan lain-lain. Kebutuhan bersama atau kebutuhan sosial berarti yang memerlukan kebutuhan itu secara bersama-sama. Contohnya apa? Ya, sekolah banyak ya kebutuhan bersama-sama itu ya. Jadi kebutuhan itu diperlukan atau dibutuhkan oleh banyak orang. Selanjutnya kebutuhan menurut wujud. Itu ada kebutuhan material, kebutuhan manusia yang berwujud nyata atau dapat dilihat, misalnya roti, pizza, rumah. Kebutuhan material spiritual, kebutuhan manusia yang tidak berwujud atau tidak dapat dilihat, misalnya jadi itu ada yang berbentuk, ada yang tidak berbentuk. Apa namanya, tubuh kita ini juga memerlukan kebutuhan yang nama material dan spiritual. Terus selanjutnya kebutuhan menurut sosial budaya. Kebutuhan sosial budaya yang muncul karena adanya tuntutan dalam hidup masyarakat, misalnya kebutuhan psikologis, ya. Jadi itu merupakan contoh-contoh daripada kebutuhan menurut sosial budaya. Terus selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Jadi selain ada jenis-jenis kebutuhan manusia, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama faktor geografis, faktor budaya, adat istiadat, agama, kepercayaan, pendidikan, dan pekerjaan. Jadi yang pertama faktor budaya dan adat istiadat itu yang mempengaruhi.
perilaku yang berbeda sehingga muncul berbagai kebutuhan sesuai dengan adat istiadat masyarakat yang bersangkutan. Contohnya pada hari raya Lebaran banyak tersedia opor. Jadi kebutuhan setiap daerah itu disesuaikan dengan adat istiadat itu berbeda. Ya, itu contohnya Lebaran. Kalau di daerah lain mungkin dia kebutuhan hari Lebaran lain dengan kebutuhan kita yang di daerah sini. Itu menurut adat istiadat. Kemudian ada perkawinan, kebutuhannya juga berbeda. Jawa dengan orang Sumatera otomatis kebutuhannya berbeda. Cara pernikahan, ya, mulai dari pakaian yang berbeda, makanan yang berbeda. Pokoknya itu menurut adat istiadat. Selanjutnya, faktor agama atau kepercayaan ini juga bisa menyebabkan mempengaruhi kebutuhan manusia. Agama dan kepercayaan yang dianut oleh seseorang membawa kebutuhan yang berbeda. Contohnya, umat Islam membutuhkan perangkat khusus wanita itu menggunakan sejadah. Untuk beribadah itu sedangkan umat Nasrani membutuhkan ya. Jadi setiap agama itu dalam beribadah tentunya memerlukan ada perlengkapan yang berbeda. Islam dengan Kristen, yang Islam kalau wanitanya memerlukan mukena, memerlukan sejadah. Kalau yang Kristen cuma berpakaian rapi. Terus kitabnya saja juga berbeda. Terus selanjutnya faktor pendidikan. Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang mempengaruhi keragaman kebutuhan. Contohnya, anak SD memiliki kebutuhan yang berbeda dengan mahasiswa. Tidak harus mahasiswa, anak SD ke SMA saja sudah berbeda. Anak SD dengan SMP saja sudah beda kebutuhan. Mulai dari pakaian, buku, kalau SD cuma 2 dia buku. SMP semakin banyak tinggi pendidikan, maka kebutuhan yang dibutuhkan akan semakin meningkat. Itu mengenai kebutuhan. Nah, berasa yang kebutuhan itu sudah jelas mulai dari jenis-jenisnya, mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, sekarang ibu akan ke kelangkaan. Jadi kelangkaan sumber daya. Kelangkaan adalah kondisi terbatasnya sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi setelah ibu katakan dari awal bahwa kebutuhan manusia ini dia tidak terbatas, selalu kurang dan kurang. Sudah terpenuhi satu kebutuhan, maka ia menginginkan kebutuhan yang lain. Maka terjadilah kelangkaan. Semakin banyaknya manusia yang menginginkan suatu kebutuhan itu, maka akan terjadi kelangkaan ataupun jasa. Itu ya logikanya. Jadi apalagi sekarang kita manusia semakin banyak, jadi kebutuhan itu semakin banyak, maka akan terjadi kelangkaan. Kelangkaan bisa terjadi pada berbagai jenis sumber daya. Yang pertama sumber daya alam, bahan mentah, air, energi dan lain-lain. Kemudian sumber daya manusia, tenaga kerja, keterampilan, ahli dan lain-lain. Sumber daya modal, uang, peralatan, teknologi dan lain-lain. Jadi kelangkaan yang terjadi pada sumber daya alam itu bisa karena semakin banyaknya manusia yang memakai, semakin banyaknya manusia yang membutuhkan, terjadi kelangkaan. Misalnya air bersih, energi, ya. Jadi semakin banyaknya manusia yang memakai terus maka dia akan langka. Sumber daya manusia juga tenaga kerja yang terampil itu semakin banyak juga yang langka, ya. Karena sekarang sulit sekali menemukan orang-orang yang terampil. Kebanyakan kita hanya mengandalkan modal. Terus selanjutnya itu kita akan membahas masalah faktor penyebab daripada kelangkaan. Jadi kelangkaan ini ada sebab-sebabnya. Kenapa terjadinya kelangkaan suatu barang atau jasa? Itu pasti ada sebab-sebabnya. Yang pertama pertumbuhan penduduk.
berarti bahwa semakin meningkatnya manusia, semakin banyaknya manusia, maka akan semakin terjadinya kelangkaan. Bisa menyebabkan ya, kelangkaan pekerjaan, kelangkaan bahan makanan, ada yang makan, ada yang tidak, itu terjadi karena terlalu banyaknya manusia. Nah, kemudian perubahan iklim, bencana alam dan perubahan cuaca dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya. Nah, jadi kalau misalnya terjadi bencana alam, banjir atau misalnya tanah longsor, otomatis itu akan menyebabkan kelangkaan sumber daya. Ya, sumber kebutuhan bencana alam. Kemudian kerusakan lingkungan. Itu penebangan hutan, polusi dan kerusakan alam lainnya dapat juga mengurangi ketersediaan sumber daya. Jadi misalnya hewan saja ya, hewan kalau hutan kita sudah ditebang semua, otomatis hewan itu akan lenyap, akan punah. Jadi dia akan menjadi akibat dari kerusakan lingkungan. Terus teknologi, perkembangan teknologi dapat menciptakan jenis kebutuhan baru yang membutuhkan sumber daya yang lebih spesifik. Itu mengenai teknologi. Jadi dengan berkembangnya teknologi, maka akan terjadinya kelangkaan sumber daya spesifik teknologi. Kemudian distribusi sumber daya yang tidak merata. Beberapa wilayah atau kelompok masyarakat mungkin memiliki akses yang lebih mudah terhadap sumber daya dibandingkan yang lain. Jadi ini maksudnya itu kalau daerah yang dekat dengan kota dengan daerah yang terpencil, otomatis kebutuhan cepat sampai ke daerah yang mudah dicapai dibandingkan dengan daerah yang sulit dicapai. Karena daerah yang terpencil tadi akan terjadi kelangkaan kebutuhan. Jelas daripada faktor-faktor yang menyebabkan. Nah, dampak daripada kelangkaan yang Ibu jelaskan tadi ini. Yang pertama, tingginya harga. Sumber daya yang langka cenderung semakin memiliki harga yang tinggi. Contohnya banyak. Semakin dikit barang, semakin tingginya harga. Contohnya tadi gas, semakin dikit gas sulit untuk ditemukan, maka orang-orang tertentu akan semakin meningkatkan harga. Terus persaingan, kelangkaan dapat memicu persaingan antara individu atau kelompok dalam mencapai sumber daya. Ya, jadi karena barang itu langka, itu istilah kita ada yang menampung, ada yang menyembunyikan barang biar dia menjadi menjadi langka dan nanti dikeluarkan menjualnya harganya mahal. Penimbunan barang, ya itu yang terjadi dengan persaingan. Orang ini bersaing untuk mencari keuntungan, untung dan untung. Kemudian kemiskinan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dapat menyebabkan kemiskinan. Otomatis ya. Kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok ataupun kebutuhan primer, sekunder dan tersier, otomatis kita dibilang miskin. Itu terjadi kemiskinan ya. Karena seseorang itu tidak bisa memenuhi kebutuhan. Terus konflik. Jadi kelangkaan sumber daya dapat menjadi pemicu konflik atau kelompok antar negara. Jadi dengan bersaingnya ingin mendapatkan suatu barang yang langka, maka akan terjadi konflik atau persaingan antara kelompok maupun negara. Itu mengenai dampak daripada kelangkaan. Sekarang hubungan kebutuhan dan kelangkaan. Jadi hubungan antara kebutuhan dan kelangkaan itu, yang pertama masalah ekonomi. Ini muncul karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia itu memang ya tidak terbatas, selalu kurang dan kurang. Itu mengenai kebutuhan pemicunya tadi yang selanjutnya kita akan
yang tidak terbatas. Di sini kaitan antara keinginan dan kebutuhan itu berbeda. Kalau keinginan itu kebutuhan yang diinginkan tetapi tidak mengganggu kelangsungan hidup. Sedangkan kebutuhan apabila tidak terpenuhi maka akan tetap berlangsungnya kehidupan. Itu kaitan antara kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan tentang materi yang telah Ibu jelaskan tadi, Nak? Saya, Bu. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan sumber daya alam? Nah, intinya faktornya untuk kita supaya tidak terjadi kelangkaan itu kita harus bisa mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia. Jadi, dengan kita belajar yang rajin, dengan kita menuntut ilmu yang rajin, dengan kita menggali ilmu yang banyak, maka kita akan bisa untuk mengelola sumber daya alam yang ada sehingga bisa memakmurkan kehidupan masyarakat, ya. Itu saja. Yang kedua, apalagi yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Apa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Nah, sudah Ibu jelaskan tadi, kebutuhan itu ya harus dipenuhi karena dia bisa memutuskan kelangsungan hidup. Harus dipenuhi kalau kebutuhan. Tapi kalau keinginan, ingin rasanya ada keinginan, tetapi walaupun tidak terpenuhi, dia akan tetap melangsungkan kehidupan. Ya. Selanjutnya, setelah Ibu menjelaskan materi ini, kita akan mengadakan kerja kelompok untuk diskusi. Jadi di sini kalian telah duduk berdasarkan kelompok yang telah kita bentuk, ya. Di sini Ibu akan membagikan LKPD. Jadi kalian LKPD-nya, jadi kalian akan mengerjakan kelompok, kemudian kalian presentasikannya ke depan. Jika ada kelompok yang kurang mengerti itu kalian tanyakan nanti, ya. Ibu bagikan dulu. Ibu bagikan LKPD-nya per kelompok. Ini kelompoknya sudah dibentuk, ya. Ya, sudah sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, sekarang kalian kerjakan dulu, diskusikan dengan teman kalian. Kalian diskusikan, ya. Nanti kita presentasikan dulu. Baca, kalau tidak mengerti itu tanyakan dulu. Bu, izin bertanya, Bu. Bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu.
Diskusikan ya, diskusikan dengan teman kalian. Jadi kalian daerah pendapat itu jawab pertanyaan yang ada di atas itu. Ya, diskusikan dengan teman ya. Cari solusinya, cari tempat yang pas jawabannya.
menjawabnya? Bisa, Bu. Ya, jawab dengan teliti, diskusikan. Jika ada perbedaan pendapat, dikomunikasikan ya. Baca soalnya dengan cermat. Masuk anak. Jadi kalau sudah selesai kita presentasikan ya. Ya, Bu. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Siap dengan jawabannya? Siap, Bu. Kita presentasikan ke depan ya. Iya, Bu. Oh, sekelompok siapa yang selesai lebih dulu yang ingin mempresentasikan pertama ke depan? Kelompok mana? Coba tunjuk tangan. Ya, kelompok Nadia silakan. Iya. Kita tunjuk tangan. Ya, silakan maju. Silakan baca dari hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ceria Nanti sebagai moderator. Perkenalkan, saya Nadia Lopeli sebagai pembaca atau penjelas. Perkenalkan, saya Salsabella sebagai pembaca. Kenalkan, saya Alkaya Sapitri sebagai penjawab. Perkenalkan, nama saya Deca Anjani sebagai penjawab. Baiklah teman-teman, kita mulai saja presentasi kita pada hari ini yang akan dijelaskan oleh teman kita Nadia. Pada Nadia dipersilakan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Pada umumnya bercirikan kehidupan yang erat dengan keaktifan lokal dan gotong royong. Masyarakat di sini masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan dalam sebagai aspek kehidupan, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun kebudayaan. Rata-rata masyarakat di sekitar kami tinggal memenuhi kebutuhan dengan berprofesi sebagai petani dengan bercocok tanam, baik tanaman pangan maupun tanaman sayuran. Ada pula yang memenuhi kebutuhannya dengan berbagai profesi lain seperti menjadi guru, dagang, dan lain-lain. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari kelompok 1. Bagaimana apakah penjelasannya kurang tepat? Jika kurang tepat, mohon untuk mengajukan pertanyaan kepada teman-teman semua. Ya, apakah ada yang ingin bertanya dengan kelompok ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Baiklah, izin berikan waktu untuk kelompok kami untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana kelompok lain? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami? Silakan, yang ingin bertanya lagi? Baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Baiklah, izinkan berikan kepada kelompok kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada lagi yang ingin ditanyakan kepada kelompok lain? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Bu. Baiklah, jika tidak ada, kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, saya Alkaya Sapitri akan menjawab pertanyaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan adalah jenis kelamin,
pendidikan, kesehatan, kepribadian dan minat, pendapat, kondisi alam, agama, dan kepercayaan adat istiadat dan lain-lain. Bagaimana jawabannya? Apakah sudah dapat dimengerti? Sudah dapat dimengerti. Terima kasih. Baiklah, saya Dekan Jani izin menjawab pertanyaan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan. Bagaimana Era? Apakah sudah dimengerti? Baik, sudah dimengerti. Bagaimana sudah mengerti tentang presentasi yang mereka sajikan? Sudah, Bu. Jika sudah dimengerti, kami akan menutup presentasi kami pada hari ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan tentang Kebutuhan dan kelangkaan sumber daya. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatia sebagai moderator. saya Nadia Rahmani sebagai penjawab atau pembaca. Saya Rahmatia sebagai asisten jawab. Saya Darina sebagai tanya jawab. Saya Zaki Agus Sulfian sebagai tanya jawab. Baiklah, hasil diskusi kami akan dijelaskan oleh Nadia. Waktunya saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Menurut kalian, apakah semua orang memiliki kebutuhan yang sama? Jelaskan pendapat kalian. Menurut diskusi kelompok kami, pada dasarnya kebutuhan setiap individu berbeda-beda yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan kepuasan yang terdapat dalam diri setiap individu. Bahkan di era saat ini, kebutuhan seseorang cenderung berubah-ubah karena semakin meningkatnya pemikiran manusia yang bergantung dengan situasi dan kondisinya. Baiklah, itulah saudara dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang kurang jelas, izinkan silakan bertanya. Ya, silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Ramadhani, perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Berikan contoh kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Yang lain? Ya. Jika tidak ada, kami akan menjawab pertanyaan dari Mas Dama. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang soalnya, berikan contoh kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kebutuhan primer atau pokok, contohnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dasar. 2. Kebutuhan sekunder, contohnya kendaraan pribadi, peralatan elektronik, akses internet, dan hiburan. Terakhir, kebutuhan tersier, contohnya barang-barang mewah, liburan ke luar negeri, barang-barang koleksi. Baiklah, pada saat ini sudah dapat dimengerti. Teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ya. Sudah semua? Sudah. Jika tidak ada, kami akan mengakhiri presentasi kami pada hari ini. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami menampun, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus, kelompok mana lagi yang sudah
Dini Anggraini sebagai sesi tanya jawab. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kelangkaan yang akan dipaparkan oleh teman kita Salvia dan Valentino. Kelangkaan adalah kondisi di mana ketika kebutuhan manusia akan suatu barang atau jasa melebihi keterbatasan barang atau jasa tersebut. Penyebab kelangkaan adalah keterbatasan sumber daya alam, pertumbuhan penduduk yang tinggi, perbedaan geografis, kemampuan produksi terbatas, dan bencana alam. Dampak dari kelangkaan adalah kenaikan harga, penurunan daya olah, gangguan produksi, konflik sosial, dan perubahan struktur pasar. Upaya mengatasinya ialah meningkatkan efisiensi sumber daya, mengembangkan sumber daya alternatif, memperbaiki manajemen dan distribusi sumber daya, dan definisi dalam pendidikan. Baiklah teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Silakan yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah jelas? Silakan. Perkenalkan, saya Almana Sapitri, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Berikan contoh pengelolaan sumber daya alam yang baik. Baiklah, yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 ialah Yani dan Selvi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelangkaan yang terjadi karena keterbatasan sumber daya alam, contohnya minyak bumi, air, dan tanah, memiliki keterbatasan dan beberapa di antaranya tidak dapat diperbarui dengan cepat. Gimana? Satu, jelas? Apakah teman-teman semua sudah paham? Baiklah, kami akan menutup presentasi ini. Jika ada kesalahan atau kekeliruan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4, saya Anissa Nur Eni sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, saya Shena Putri sebagai penjelas. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya alam yang ada pada soal nomor 4 yang akan dijelaskan oleh Sena Amelia Putri. Pada Sena disilakan. Baik, saya akan menjelaskan soal dari nomor 4 dengan pertanyaan, bagaimana menurut kalian tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang baik untuk mengatasi masalah kelangkaan? Menurut hasil dari diskusi kami, pengelolaan sumber daya alam yang baik sangat penting untuk mengatasi masalah kelangkaan. Pengelolaan yang bijaksana termasuk pelestarian dan pemanfaatan sumber daya berkelanjutan dapat mencegah habisnya sumber daya dan memastikan ketersediaan untuk masa depan. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk kelompok yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Laureli, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya, Bu. Berikan contoh pengelolaan sumber daya alam yang baik. Baik, terima kasih Nadia Lauri atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safayala, perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya.
Apa saja hal-hal yang penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang baik? Terima kasih atas pertanyaannya. Beri kami waktu untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa Lutfi dengan pertanyaan berikan contoh pengelolaan sumber daya alam yang baik. Contoh pengelolaan sumber daya alam yang baik itu ada yang pertama daur ulang, yang kedua penggunaan energi terbarukan, dan yang ketiga itu adalah pendidikan dan kesadaran. Bagaimana Najwa Lutfi? Apakah jawabannya bisa dimengerti? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila dengan pertanyaan apa saja hal-hal yang penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal-hal yang penting dalam pengelolaan sumber daya alam adalah yang pertama, mencegah kelangkaan, yang kedua, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan yang ketiga adalah mengurangi dampak negatif. Bagaimana Salsa? Apakah jawabannya sudah tepat? Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Iya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Jika diawali maka harus diakhiri. Jika diakhiri tanpa mengawali, itu bukan presentasi tapi masalah hati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu mengenai jawaban presentase daripada pihak kelompok ya. Jadi sekalian sudah mengerti semuanya. Dari penjelasan materi yang Ibu jelaskan tadi mengenai kebutuhan dan kelangkaan, ada yang bisa menyimpulkan tentang materi yang Ibu jelaskan tadi? Coba. Saya Silakan. Ya, oke. Silakan. Kebutuhan manusia pada dasarnya tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut itu terbatas. Ya, benar sekali ya. Jadi intinya kebutuhan dengan kelangkaan itu sangat erat kaitannya. Jadi dengan bertambahnya kebutuhan manusia, maka akan terjadinya sumber daya alam, sumber daya barang atau jasa akan menjadi langka. Itu mengenai materi kebutuhan yang dibahas. Sekarang Ibu rasa sudah jelas ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal-soal sebagai evaluasi tentang pemahaman kalian akan materi yang telah Ibu jelaskan. Ya, jadi di sini kalian buka HP lagi. Di situ telah Ibu kirim link soalnya lewat WA. Ya, di sana ada beberapa soal individu. Ya, ada beberapa soal individu itu tolong dikerjakan. Kalian lihat di grup WA kita linknya sudah dikirim. Sekarang kerjakan dulu soal-soalnya, kemudian jawabannya langsung dikirim ke WA juga ya. Nanti bisa diperiksa melalui HP. Sekarang kerjakan. Ya, jadi ini soal sebagai evaluasi tentang pemahaman kalian akan materi yang telah Ibu jelaskan. Ya, silakan kalian buka HP-nya, kalian kerjakan soal-soal itu. Jadi nanti kalau sudah selesai, jawaban kalian itu dikirim melalui grup kita yang ada. Ya. Baca dulu soalnya, mengerti nah? Mengerti atau kurang paham tentang soal yang Ibu berikan itu dapat ditanyakan. Saya Bu. Ya, kerjakan ya. Ya, Bu. Jadi di sana ada beberapa soal, kalian baca, pahami dulu. Kemudian jawab. Itu sebagai soal evaluasi pemahaman kalian tentang materi yang telah
kebutuhan dan kemanfaatan. Ya. Sudah selesai semuanya? Ya? Nah, sekarang sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu informasikan dulu tentang pelajaran kita untuk minggu depan. Jadi minggu depan kalian buka materi tentang penawaran dan permintaan. Kalian pelajari di rumah, kemudian kalian pahami. Jadi minggu depan itu bisa kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang setelah kalian belajar tentang materi pemahaman kelangkaan dan kebutuhan, bagaimana perasaan kalian? Senang. Senang? Senang. Baiklah, sebelum biar kita tidak lesu lagi, biar kita masih tambah semangat, kita speaking lagi. Oke?
Bagaimana? Semangat hari ini. Masing-masing tetap semangat. Nah, sekarang untuk materi kita hari ini Ibu akhiri ya. Jadi kalian semua sudah jelas mengenai materi Ibu hari ini dan kita sudah simpulkan. Untuk materi minggu depan juga sudah Ibu jelaskan. Jadi kalian pelajari ya. Ibu apa berikan tadi pelajari tentang bab permintaan dan penawaran. Jadi minggu depan kita bahas tentang bab tersebut. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ketua kelas. Silakan. Doa mulai. Watawasau bil haq